lagi di channel YouTube Smart Weekend Profesional. Saya Nurlaila Agustin yang akan menjadi host di episode kali ini. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual terkait pengenalan merek yang dapat didaftarkan dan tidak dapat didaftarkan. Oh ya teman-teman, saya nggak sendiri loh, telah hadir dengan kita yaitu teman diskusi kali ini yaitu Kak Amarullahi Ajebi dari PDB Law Firm. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo Kak Amar, bagaimana kabarnya Kak? Halo Kak Laila, kabar baik Alhamdulillah. Bagaimana Kak Laila sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Kak Amar. Oh ya Kak Amar, saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Amar yang telah meluangkan waktunya sehingga Kak Amar mau berdiskusi dalam podcast kali ini. Terima kasih kembali Mbak. Oke, ngomong-ngomong terkait dengan hak kekayaan intelektual nih Kak, saya ingin berdiskusi lebih spesifik lagi dengan Kak Amar terkait hak merek nih Kak, yang mana merek itu sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat umum, baik perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya Kak. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai hak merek itu Kak, aku ingin bertanya nih kepada Kak Amar, hak merek itu apa sih sebenarnya Kak? Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Laila. Jadi hak merek itu secara definisi ya telah ada diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nanti yang selanjutnya saya singkat sebagai Undang-Undang Merek ya. Ya. Jadi merek ini sebuah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan maupun susunan warna yang ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, bisa juga suara maupun hologram yang dapat membedakan produk atau jasa, barang atau jasa yang diperdagangkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi sederhananya merek itu adalah sebuah tanda ya gitu Mbak, yang bisa membedakan satu merek dengan merek yang lainnya gitu, supaya kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat ini bisa membedakan gitu satu merek dengan merek yang lainnya. Saya kasih contoh begini Mbak Lela, misal ada 2 gerai makanan cepat saji gitu, dua-duanya sama-sama menjual ayam goreng gitu dengan merek yang berbeda. Jadi, yang satu merek huruf M gitu misalnya, yang satu merek kakek-kakek gitu. Karena 2 merek tersebut berbeda kan, jadi kita sebagai masyarakat itu punya persepsi atau bayangan mengenai soal rasanya, kualitasnya, pelayanannya, dan sebagainya gitu hanya dari sebuah merek aja gitu kan. Karena tentunya pastinya dari 2 merek tersebut memiliki perbedaan gitu, walaupun sama-sama menjual ayam goreng. Nah itulah fungsi merek itu di kehidupan sehari-hari kita begitu. Oke, jadi merek itu lebih simpelnya sebagai tanda pembeda ya Kak, Iya, antara merek satu dengan merek yang lainnya, begitu ya Kak Amar? betul, Oh ya, buat teman-teman juga dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, begitu ya Kak Amar? betul. Oke, berkaitan dengan merek nih Kak, Iya. aku ingin tahu bagaimana sih kita bisa mendapatkan perlindungan merek kita gitu Kak? Jadi agar kita mendapatkan perlindungan mereknya itu di Indonesia ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Merek itu yang berisi bahwa perlindungan merek diberikan melalui pendaftaran. Artinya Indonesia ini menganut sistem konstitutif atau biasa dikenal dengan first to file system. Artinya siapa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran maka dialah yang memiliki merek tersebut. Jadi siapa cepat dia dapatlah istilahnya begitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman pengusaha ataupun UMKM, pelaku UMKM itu apabila ketika sudah melakukan usahanya dan sudah berjalan usahanya, segeralah melakukan pendaftaran merek gitu, karena supaya merek yang telah kita bangun ini terlindungi gitu. Karena tidak mau kan kita sudah membangun merek tersebut berpuluh-puluh tahun dengan biaya yang tidak sedikit, tiba-tiba ada orang lain yang mengambil merek tersebut gitu. Kan itu kan hal yang tidak kita inginkan gitu Iya, Mbak. Jadi supaya segera melakukan pendaftaran karena merek yang kita gunakan sistem di Indonesia ini first to file system. Jadi iya. siapa yang lebih cepat dia yang mendapatkan mereknya. Oke, jadi untuk perlindungannya kita melakukan pendaftaran gitu ya Iya, Kak, melakukan dengan pendaftaran. sistem first to file gitu ya, Iya, siapa cepat dia dia yang dapat. dapat gitu Iya, ya. Oke, berkaitan dengan merek juga nih Kak, ya. ada nggak sih Kak cara atau langkah-langkah untuk mendaftarkan merek kita gitu Kak? Untuk langkah-langkah melakukan pendaftaran mereknya itu sebagaimana dalam pasal 13 Undang-Undang Merek itu harus ada 3 hal ya, persyaratan minimum yang harus kita lakukan. Pertama itu pemohon merek itu melakukan isi formulir pendaftaran di DJKI
Itu kedua, melampirkan label merek yang ingin didaftarkannya. Yang ketiga itu melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan juga melampirkan bukti pembayarannya. Nah, setelah melakukan pendaftaran tersebut, nanti teman-teman mendapatkan sertifikat kepemilikan merek apabila telah disetujui oleh DJKI dengan jangka waktu perlindungannya 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 tahun. Nah, untuk bagaimana mengenai pendaftaran mereknya tersebut, saya tidak bisa ceritakan detail sekarang karena cukup panjang. Bagi teman-teman yang berminat, akan kita buat video terpisah mengenai pendaftaran merek tersendiri. Boleh. Tapi teman-teman jangan berputus asa karena pendaftaran merek yang dilakukan itu secara online, bisa teman-teman daftarkan secara mandiri karena caranya cukup mudah. Di website tersebut bisa teman-teman ikuti step by step-nya. Dari awal sampai akhir itu penjelasannya cukup mudah, atau teman-teman jika memang tidak ingin rumit bisa melakukan atau menggunakan konsultan KI yang terdaftar, begitu Mbak. Oke, jadi untuk mendaftarkan merek itu ada 2 cara ya, Iya. Kak, ya? Oke, yang pertama yaitu kita bisa melalui website resmi DJKI, benar? Iya, Kemudian yang kedua, kita bisa melalui konsultan kekayaan intelektual, benar? iya betul. Oke, masih berkaitan sama pendaftaran merek Iya. nih, Kak. Sebenarnya ada nggak sih, Kak, merek yang kita daftarkan itu ditolak bahkan tidak dapat didaftarkan gitu, Kak? Ada Mbak, jadi tidak semua merek itu diterima ya oleh DJKI, ada beberapa hal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tersebut. Misal di pasal 20 dan pasal 21 gitu. Pasal 20 itu mengatur mengenai pendaftaran merek yang tidak bisa didaftarkan, dan pasal 21 itu mengatur mengenai pendaftaran merek yang ditolak. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di undang-undangnya pasal 20 dan pasal 21 karena cukup banyak. Saya kasih contoh beberapa saja ya Mbak ya. Misal dalam pasal 20, sebuah merek yang tidak bisa didaftarkan itu apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan juga ketertiban umum maupun agama. Jadi apabila merek yang teman-teman daftarkan itu berpotensi gitu bisa memecah belah bangsa gitu misal, atau menimbulkan konflik horizontal di masyarakat gitu. Misal merek yang didaftarkan itu bau-bau isu sara gitu. Iya. Mengandung unsur-unsur agama tertentu atau suku-suku tertentu, itu tidak bisa didaftarkan. Kedua, apabila merek tersebut merupakan nama-nama umum yang ada di masyarakat ataupun tanda-tanda yang ada di masyarakat gitu. Misal Mbak Lela pernah melihat logo jamu pada kemasan Iya. makanan atau minuman? Iya, pernah, itu Kak. kan merupakan lambang-lambang milik umum gitu. Jadi tidak bisa melakukan pendaftaran tersebut. Atau mungkin logo lambang-lambang rambu lalu lintas, Iya. S dicoret, P dan sebagainya, itu kan merupakan lambang milik umum. Jadi Iya. teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran merek apabila terdapat unsur yang tadi saya sebutkan atau milik umum. Yang kedua, dalam pasal 21 itu adalah merek yang akan ditolak oleh DJKI. Nah, misalnya adalah merek tersebut merupakan telah didaftarkan oleh pihak lain dalam kelas yang sama atau kelas sejenis gitu. Jadi saya sarankan teman-teman semua apabila ingin melakukan pendaftaran merek, cek lebih dahulu gitu di website DJKI, merek teman-teman yang akan didaftarkan ini sudah didaftarkan apa belum gitu. Supaya kita menghindari gitu terjadinya penolakan dari DJKI gitu. Terus yang kedua, merek tersebut merupakan ditujukan dengan tidak itikat baik daripada pemilik mereknya. Jadi misal pemilik merek tersebut dengan niat untuk mencuri, menjiplak, memperbanyak dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri tanpa seizin dari pemilik mereknya. Itu dua hal contoh tadi yang saya sebutkan adalah yang merek-merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang akan ditolak oleh DJKI begitu. Oke, jadi kita bisa melihat dalam pasal 20 yang mana Ya. merek itu tidak dapat didaftarkan, Ya. kemudian pasal 21 yang mana merek itu bakal ditolak gitu Iya. ya, Kak. Oke, untuk lebih lengkapnya teman-teman juga dapat melihat dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Benar begitu ya, Kak? Betul, Mbak. Oke, masih berkaitan dengan pendaftaran merek, Kak. Ini juga pertanyaan terakhir nih ya, Kak. Ada nggak sih tips dari Kak Amar mengenai ketika kita melakukan pendaftaran agar diterima gitu, Kak? Jadi tipsnya itu apabila ingin melakukan pendaftaran merek itu carilah kata yang baru gitu. Temuan sendirilah misalnya. Jadi kata tersebut tidak ditemukan dalam kamus manapun, tidak memiliki arti apapun. Jadi benar-benar hasil ciptaan kita gitu kata-katanya. Itu misalnya saya kasih contoh Baygon. Apa sih artinya Baygon? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu kan? Jadi Iya. sebelum ada merek Baygon itu
apa ya, baygon tuh nggak ada kan artinya, tidak ditemukan dalam kamus manapun. Atau mungkin jogger, apa sih jogger, kan itu kata-kata, suatu kata yang baru gitu, ciptaan sendiri gitu. Dan kedua, kita nggak apa-apa kita tidak menggunakan kata-kata baru tapi menggunakan kata-kata umum tapi tidak memiliki keterkaitan dengan yang lainnya gitu, dengan keterkaitan dengan produk yang akan didaftarkannya gitu. Misal kecap bango, kecap dengan burung bango, itu kan tidak keterkaitan dengan satu sama lainnya gitu. Atau mungkin Garuda Food, Garuda kan nama burung juga, tapi tapi dikaitkan dengan makanannya. Jadi itu pertama, kata-kata yang baru hasil ciptaan sendiri, yang pertama tipsnya. Yang kedua adalah kata-katanya tidak apa-apa menggunakan kata-kata umum tapi tidak berkaitan dengan produknya. Oke, terima kasih Kak untuk tipsnya. Ada 2 tadi ya, Iya. buat teman-teman bisa dicatat tips yang disampaikan dari Kak Amar tadi. Oke Kak, karena tadi saya sudah menyampaikan itu adalah pertanyaan terakhir nih ya Iya. Kak. Jadi kita juga terbatas oleh waktu. Saya ingin berterima kasih kepada Kak Amar telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kali ini, yang mana ternyata sangat menarik dan Iya. pentingnya kita melakukan pendaftaran merek begitu ya Iya, Kak, betul. baik untuk masyarakat ataupun pengusaha gitu Iya, ya Kak. betul banget, Kak. Oke, saya sampaikan terima kasih ya untuk Iya. Kak Amar untuk diskusi kali ini. Sama-sama Mbak Lela, semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal Oke. ini. Oke teman-teman, telah usai diskusi kali ini bersama Kak Nurul Anjeli terkait hak kekayaan intelektual mengenai hak merek. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui dan belajar lebih dalam terkait hak kekayaan intelektual, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan oleh Smart Weekend. Untuk informasi lengkapnya, teman-teman dapat mengunjungi website kami di www.wiloje.id. Oke, sampai di sini dulu diskusi kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik terkait hukum, pajak, dan lain sebagainya. Salam Smart.